Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Senin 16 Januari 2023. Judul renungan, Kasih yang tak berubah. Nats Alkitab terambil di dalam kitab Ulangan pasal 7 ayat 9 sampai 11. Sebab itu, haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya, sampai kepada beribu-ribu keturunan, tetapi terhadap diri setiap orang dari mereka yang membenci Dia, Ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci Dia. Ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Jadi, berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. Hukuman itu sangat menyakitkan, apalagi hukuman kepada mereka yang tidak bersalah. Seorang bernama Sakemenda divonis hukuman mati oleh hakim karena tuduhan membunuh seorang pendeta. Setelah menjalani masa tahanan selama 34 tahun, Menda membuktikan tidak pernah membunuh tetangganya itu. Ia menjadi korban salah tangkap. Banyak orang murka karena keputusan hakim dan polisi yang membuat Menda harus menderita selama 34 tahun. Seharusnya mereka menangkap penjahat yang sesungguhnya. Penjahat sebenarnya memang harus dihukum karena kesalahannya, sebagai bentuk perlindungan kepada orang-orang yang tidak bersalah. Tujuannya adalah agar penjahat itu mau menyesali kesalahannya selama masa hukuman dan berubah menjadi orang baik. Dalam nats renungan hari ini, berisikan hukuman dan pembalasan Allah kepada mereka yang membencinya. Namun sebenarnya, kasih Allah tidak pernah berubah kepada umat-Nya. Hukuman Allah kepada mereka tidak berarti meniadakan kasih umat pada Allah. Orang-orang yang memosisikan dirinya menjadi musuh Allah, tidak mau taat dan tidak mau mengasihinya, akan mendapatkan hukuman Allah. Ayat 9 sampai 11. Tetapi terhadap diri setiap orang dari mereka yang membenci Dia, Ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci Dia. Ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Ayat 10. Dalam sejarah Israel, mereka tercatat pernah hidup melawan ketetapan Allah. Kemudian Allah menghukum mereka di bawah penaklukan kerajaan Babel. Bukan berarti Allah tidak mengasihi mereka. Namun, di balik hukuman itu, ada kasih Allah yang ternyata jauh lebih besar daripada yang dibayangkan. Kasih itu adalah janji penebusan dan keselamatan bagi semua orang, termasuk yang bukan suku Israel, yaitu bagi gereja. Kasih itu adalah janji kedatangan Mesias bagi umat-Nya. Memang Israel harus dihukum karena kejahatannya. Bukankah orang jahat sudah selayaknya dihukum? Kita menghukum orang jahat
karena kita mengasihi kebaikan dan kebenaran. Kita pun juga sewajarnya layak dihukum, karena kita orang berdosa. Namun Allah memberikan kasih dan pengampunan bagi umat-Nya. Ia mengutus anaknya yang tunggal supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Seharusnya kita tidak layak menerimanya, namun Tuhan mau mengasihi kita. Sudahkah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita? Sudahkah kita memberikan yang terbaik kepadanya? Kita mau mengasihi Dia dan memberikan yang terbaik kepadanya karena Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Allah mengasihi kita sekalipun kita layak mendapat hukuman karena dosa-dosa kita. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.